Oke, pertama kita akan membahas soal nomor 1. Nah, di sini ini soal yang standar-standar dulu ya. Jadi ada mutlak 8. Hasil dari mutlak 8 berarti adalah 8 ditambah mutlak negatif 4 hasilnya adalah 4 dikurang mutlak negatif 3 hasilnya 3. Nah, ini tinggal dioperasikan saja. 8 ditambah 4, 12. 12 dikurang 3 berarti hasilnya 9. Ya, jadi hasil nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada mutlak 5 min negatif 5 dikurang 2 hasilnya negatif 7 dikurang 8 dikurang 5 hasilnya 3 ditambah mutlak negatif 2 hasilnya adalah 2. Maka ini tinggal diselesaikan. Mutlak negatif 7 hasilnya 7, mutlak 3 hasilnya 3 tambah 2. Nah, maka dapat hasilnya 7 dikurang 3 4, 4 tambah 2 hasilnya 6. Jadi mutlak dari 6 adalah 6. Oke ya, jadi untuk nomor 2 hasilnya adalah 6. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Mutlak 8 dikurang 12 berarti hasilnya negatif 4 dikurang 5 dikurang 10 hasilnya negatif 5 dikali mutlak 2 negatif 2. Nah, ini kita sesuaikan hasilnya. Mutlak dari negatif 4 hasilnya 4 dikurang mutlak dari negatif 5 hasilnya 5 dikali mutlak dari negatif 2 hasilnya 2. Nah, ingat ya, jika ada pengurangan dan perkalian, berarti yang perkalian dulu yang harus dikerjakan. Berarti 5 dikali 2 10, jadinya 4 kurang 10 hasilnya negatif 6. Ya. Oke, kita lanjut ke soal persamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Jika model soalnya seperti ini, ditanya penyelesaian dari mutlak 2x kurang 4 sama dengan 5. Nah, jika ada soal yang modelnya kayak gini, di sini ada mutlak, nah di sini ada konstanta atau angka saja, maka kita bisa menggunakan rumus. Jadi ini kita misalkan ini kan fx ya, ini adalah fungsinya, yang ini adalah konstantanya. Maka dia ada dua kemungkinan berarti ya. Yang pertama untuk fx sama dengan k, dan yang satu laginya untuk fx sama dengan min k. Nah, ingat ya. Jadi untuk soal model kayak gini tinggal buatkan dua kemungkinan langsung. Yang pertama berarti kita masukkan 2x kurang 4 sama dengan 5. Berarti 2x sama dengan 5, min 4-nya pindah jadi tambah 4. Berarti di sini jadinya 2x sama dengan 5 tambah 4, 9. Maka nilai x-nya adalah 9/2. Jadi dapat pertama nilai x-nya adalah 9/2. Nah, untuk kemungkinan kedua, jika fx-nya sama dengan min k, maka kita tuliskan lagi fx-nya adalah 2x kurang 4. K-nya kan tadi 5 ya, jadi kalau min K berarti min atau negatif 5. Maka kita pindah ruaskan si 4-nya, kan negatif 5, negatif 4 pindah ruas jadi tambah 4. Jadinya 2x sama dengan negatif 5 tambah 4 hasilnya negatif 1, berarti x-nya adalah negatif 1/2. Nah, dapatlah kita nilai x yang memenuhinya adalah 9/2 dan min 1/2. Sekarang kita lihat jika model soalnya seperti soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 mutlak x tambah 1 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, jika ada soalnya seperti ini, berarti kita harus sederhanakan dulu bentuknya ya. Jadi awalnya dia 5x tambah 1 dikurang 2 sama dengan 8. Maka biar dia bentuknya sederhana, jadi si min 2 ini boleh pindah ruas kan, kita pindahkan ke sebelah sini, dia menjadi tambah. Berarti artinya 8 ditambah 2 adalah 10. Ya. Nah, sekarang ini masih bisa disederhanakan lagi. 5-nya ini kan bisa kita pindahkan ke sini. Jika ini kan artinya kali ya, maka kalau kita pindahkan ke sini dia jadi bagi.
Maka X tambah 1 sama dengan, tinggal kita bagikan 10/5. Jadi dapatnya adalah X tambah 1 sama dengan 10/5 adalah 2. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, berarti mirip dengan soal yang pertama tadi kan? Maka ini adalah fx-nya, ini adalah k-nya. Berarti kita buat dua kemungkinan lagi seperti tadi. Jadi yang pertama, x tambah 1 sama dengan 2. Untuk kemungkinan keduanya, x tambah 1 sama dengan min 2. Nah, ini tinggal selesaikan. Berarti x sama dengan 1 positif 1-nya pindah ruas jadi negatif 1. Berarti hasilnya x sama dengan 2 kurang 1 adalah 1. Terus untuk sebelah sini, x sama dengan min 2. Positif 1-nya pindah ruas jadi negatif 1. Berarti hasilnya adalah x sama dengan negatif 2 kurang 1, hasilnya negatif 3. Ya, jadi dapatlah kita himpunan penyelesaiannya adalah, kita tuliskan dari yang terkecil dulu, berarti min 3,1. Nah, jadi ini dia hasilnya. Coba kita kerjakan satu soal lagi yang mirip dengan yang tadi ya. Jadi ada mutlak 3 kurang 2x sama dengan 7. Maka ini masih menggunakan cara yang tadi, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama itu 3 kurang 2x sama dengan 7. Yang satu laginya adalah 3 kurang 2x sama dengan negatif 7. Jadi kita selesaikan yang sebelah sini dulu. Tetap kita pindahkan yang ada angkanya ke belakang ya. Jadi 3, positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Maka diselesaikan, negatif 2x sama dengan 7 dikurang 3 hasilnya 4. Maka untuk mencari x-nya tinggal dibagi aja 4 per min 2. Berarti x sama dengan 4 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 2. Nah, kita selesaikan yang sebelah sini lagi. Sama juga caranya, berarti tinggal pindah ruaskan aja si positif 3-nya jadi negatif 3. Maka dapat negatif 2x sama dengan negatif 7 kurang negatif 3, berarti negatif 10. Maka dapat x-nya tinggal dibagi aja negatif 10 per negatif 2. Berarti x-nya, ingat ya, negatif dibagi negatif, dia habis, tinggal 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ya, maka dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 5. Lanjut bentuk soal selanjutnya. Jika ditanyanya adalah penyelesaian dari mutlak 8 dikurang 2x sama dengan 5 dikurang x. Nah, ini berbeda dengan soal sebelumnya. Jadi di sini ada variabel x-nya. Nah, jika ketemu soal model seperti ini, kita menggunakan cara definisi aja. Jadi yang ada mutlaknya ini, kita buatkan dulu definisinya atau syarat mutlaknya. Ya, jadi syarat mutlak atau definisinya kita buatkan. Nah, jika dia mutlak 8 dikurang 2x, itu kan ada dua kemungkinan. Dia akan positif ini ya, nggak ada tanda negatifnya. Untuk 8 dikurang 2x lebih besar atau sama dengan 0. Maka ini kalau kita sederhanakan, si 8-nya pindah ruas jadi negatif 8. Nah, untuk menghilangkan negatif 2-nya, berarti kita bagi semuanya dengan negatif 2. Jadi ingat, jika dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamanya berubah. Berarti min 2 dibagi negatif 2 hasilnya tinggal x. Nah, tandanya berubah ya. Kalau yang awalnya besar atau lebih dari, berubah jadi kurang dari. Negatif 8 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 4. Maka dapatlah syarat pertama, dia akan positif yang ininya tanpa tanda negatif untuk x kurang dari 4. Nah, kemungkinan kedua jika dia negatif. Nah, untuk berarti kebalikan dari x kurang dari 4 adalah x lebih dari 4. Nah, setelah kita buatkan syarat mutlaknya ini, baru kita kerjakan. Yang pertama, untuk x kurang dari 4 dulu. Untuk x kurang dari atau sama dengan 4.
Nah, karena X kurang dari 4 itu adalah ini, maka kita ambil yang ini ya. Berarti 8 dikurang 2X sama dengan, seperti di soalnya adalah 5 dikurang X. Maka tinggal selesaikan aja, tinggal pindah-pindah ruas. Jadi yang X sama X kita pindahkan ke sebelah sana. Ini 2X. Ini negatif X pindah jadi positif X. Karena sama dengan di sini 5-nya tetap, 8-nya pindah ruas jadi negatif 8. Maka negatif 2X ditambah X hasilnya adalah negatif X. 5 dikurang negatif 8 hasilnya negatif 3. Berarti dapatlah X-nya, negatif sama negatifnya habis, jadi tinggal 3. Kita lihat apakah 3 ini memenuhi syarat di atas. Ternyata dia memenuhi. Karena 3 kan memang lebih kurang dari 4. Berarti artinya 3 ini memenuhi. Ya. Sekarang kita lanjut lagi syarat yang kedua. Syarat yang kedua untuk X di sini lebih dari 4. Ya. Untuk X lebih dari 4 berarti diambil yang tanda negatif. Kan negatif 8 dikurang 2X sama dengan ini, berarti kita tuliskan 5 dikurang X. Maka ini boleh min 8 nya kita kalikan ke dalam, min dikali 8 jadinya min 8, negatif dikali negatif hasilnya positif. Ini sama dengan 5 dikurang X. Nah ini juga tinggal pindah ruas, berarti 2X ini pindah ruas jadi positif X sama dengan ini 5 tetap, negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. Tinggal jumlahkan 2X tambah X jadinya 3X sama dengan 5 ditambah 8 hasilnya 13. Jadi kalau kita sambungkan ke sini aja ya, berarti kalau X aja tinggal dibagi aja 13/3. Nah, kita lihat apakah 13/3 ini memenuhi ini syaratnya. Ternyata kalau kita bagikan 13/3 itu kan hasilnya nanti sekitar 4 komaan ya. Ternyata benar kan, dia lebih dari 4. Maka ini juga memenuhi. Maka karena kedua-duanya memenuhi, berarti tinggal dapatlah kita HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 13,3. Inilah dia hasilnya ya.